Membacakan sambutan ini, Pak Bupati menyampaikan mohon maaf kepada Pak Kejaksaan karena ada kegiatan yang tidak bisa ditinggalkan. Yang terhormat Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb, yang terhormat Sekretaris Daerah dan para asisten Sekda Kabupaten Sumeneb, yang terhormat para pimpinan OPD di lingkungan Pemda Sumeneb, yang terhormat para camat, pimpinan BUMD, serta pengurus asosiasi kepala desa yang mengikuti kegiatan ini secara daring. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bisa menghadiri kegiatan sosialisasi hukum yang dikemas dalam acara ngopi bareng dengan Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb bersama pimpinan OPD di lingkungan Pemda Kabupaten Sumeneb. Atas nama pemerintah Kabupaten Sumeneb, saya menyampaikan terima kasih kepada semua pihak yang telah mensukseskan acara ini, termasuk juga kepada Kepala Kejaksaan Negeri Sumeneb yang bersedia hadir dan memberikan pencerahan kepada kita semua. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, pemerintah Kabupaten Sumeneb dalam kurun waktu 5 tahun ke depan telah menetapkan visi dan misi sebagai target utama kegiatan pembangunan daerah, pencapaian program dan kegiatan tersebut dilaksanakan oleh seluruh perangkat daerah secara tematik, holistik, integratif, dan spasial dengan visi Sumeneb unggul, mandiri, dan sejahtera. Visi yang sudah ditetapkan lalu dijabarkan dalam 5 misi pembangunan dan diterjemahkan dalam beberapa program prioritas Kabupaten Sumeneb dalam pencapaian pembangunan daerah. Di antaranya adalah penguatan kompetensi, peningkatan kesejahteraan guru sekolah, guru ngaji, dan guru madrasah diniyah, serta dukungan program beasiswa, peningkatan kualitas standar pelayanan dan pembangunan kesehatan dasar, mencetak wirausaha santri dan kalangan muda di era industri 4.0, juga pembangunan ekonomi kawasan dan percepatan ekonomi berbasis desa tematik. Selain itu juga mewujudkan kawasan wisata Madura, Visit Madura, dan pengembangan ekonomi kreatif, tata kelola pemerintah yang bersih dan profesional, smart city, peningkatan penanganan masalah sosial dengan semangat gotong royong, serta peningkatan infrastruktur dan moda transportasi kepulauan. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, dalam merealisasikan program-program prioritas tersebut sangat dibutuhkan peran serta dan kerjasama semua pimpinan perangkat daerah dan camat serta seluruh pemangku kepentingan yang ada di Kabupaten Sumeneb, termasuk juga para kepala desa. Persamaan persepsi dalam menjalankan program prioritas ini menjadi penting agar apa yang ingin kita raih dapat berjalan sesuai dengan perencanaan yang sudah kita tetapkan. Tidak hanya sesuai target, namun dalam merealisasikan program, kegiatan juga harus sesuai dengan aturan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku agar tidak terjadi permasalahan hukum di kemudian hari. Bapak Ibu hadirin yang saya hormati, terus terang akhir-akhir ini kita sangat prihatin atas fenomena maraknya perilaku korupsi di tanah air. Sudah banyak kepala daerah, para pejabat, aparatur sipil negara, kepala desa terkena operasi tangkap tangan maupun berurusan dengan hukum. Beberapa alasan kecenderungan orang melakukan korupsi adalah ketidakmampuan menjalankan tugas dan tanggung jawabnya, rendahnya pengawasan, serta lemahnya penegakan hukum. Oleh karena itu, tugas kita bersama adalah memerangi korupsi, terutama di lingkungan kerja masing-masing. Bagaimanapun perilaku korupsi bukan hanya sekedar kejahatan hukum, tetapi juga kejahatan kemanusiaan. Korupsi tidak hanya merugikan negara, tetapi juga merugikan masyarakat. Bapak Ibu hadirin yang berbahagia,
Pemerintah Kabupaten Sumeneb serius dalam menciptakan birokrasi yang akuntabel dan transparan. Beberapa kebijakan dan upaya telah dilakukan, antara lain bahwa mulai tahun lalu, Sumeneb sudah mulai menerapkan sistem informasi pemerintahan daerah SPD sebagai sistem informasi perencanaan, penganggaran, dan pelaporan yang terintegrasi dengan Kementerian Dalam Negeri. Selain itu, pemerintah Kabupaten Sumeneb juga terus melakukan publikasi anggaran di ruang publik. Hampir seluruh desa di Sumeneb telah memasang pertanggungjawaban dana desa di ruang publik agar bisa dikawasi oleh masyarakat secara langsung. Semua pejabat dan pelaksana aparatur sipil negara di Kabupaten Sumeneb sudah melakukan penandatanganan fakta integritas dan perjanjian kinerja, dan juga dibentuknya tim pengawal dan pengawas dan pengamanan pemerintahan dan pembangunan atau TP4. Bapak, Ibu hadirin yang saya hormati, untuk itulah pada kesempatan yang berbahagia ini, saya berharap komitmen semua pihak di lingkungan Pemda Sumeneb agar dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan aturan yang berlaku dan menjauhi perilaku tindak pidana korupsi. Selain itu, kita juga mesti berhati-hati menggunakan anggaran negara agar tidak menimbulkan konsekuensi hukum di masa mendatang. Pimpinan UPD, aparatur sipil negara, pimpinan BUMD maupun kepala desa harus tahu dan taat kepada hukum. Tetapi jangan takut menggunakan anggaran jika telah sesuai aturan. Demikian pula perketat pengawasan internal agar tidak ada ruang sedikit pun melakukan tindakan korupsi. Terakhir, korupsi bisa ditekan melalui integritas. Integritas adalah kesesuaian antara nilai-nilai, prinsip, atau norma-norma yang dianut dengan perbuatan dan perkataan. Dengan kata lain, pimpinan harus menumbuhkan keteladanan di lingkungan birokrasi agar korupsi tidak tumbuh dan menjadi budaya. Bapak, Ibu, hadirin yang berbahagia, demikianlah yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang baik ini. Semoga bermanfaat untuk Sumeneb yang lebih baik dan lebih maju. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bupati Sumeneb Ahmad Tosi SHMA ditandatangani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, sebagai ungkapan rasa syukur, sejenak akan kita ikuti pembacaan doa yang akan dipimpin oleh Bapak Abdul Halid Esos, MSI. Dipersilahkan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sejenak mari kita satukan hati dan pikiran. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kegiatan ngopi bareng bersama Kejaksaan Negeri Sumeneb dengan pimpinan UPD di Kabupaten Sumeneb ini mendapatkan keberkahan, kemuliaan dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalimatu haqqin 'alaiha nahya wa 'alaiha namutu wa 'alaiha numasu insyaallah taala minal aminin. Amin. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdasy syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'mahu yukafi masyidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbawi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma anta rabbana la ilaha illa anta khalaqtana wa nahnu ibaduka wa nahnu ala ahdika wa wa'dika mastata'na min sarri ma sana'na nabu'u laka bi ni'matika alaina wa nabu'u bi dunubina faghfir lana faghfir lana faghfir lana fa innahu la yafiru dunuba illa anta. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhuma kama rabbayana sighara. Allahumma ij'al auladana wa ahlana
wa dzurriyyatina min ahli taqwa wa ahli ilmi wa ahli taati wa ahli ibadati wa ahli salati wa ahli Qur'an wa ahli ahlakil karimati wa ahli salamati wa ahli jannati wa la taj'alna wa iyyaha min ahli dhairi. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis saqa wa su'il qadha wa samatatil a'da. Allahumma yassir wa la tu'assir, rabbi tamim bil khair bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka husnul khatimah. Allahumma rzuqna taubatan nasuha qoblal maut. Allahumma ya muqallibal qulub sabbit qulubana ala dinik. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sahatika wan nar. Allahumma innaka afun karimun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna bi barakatil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ya na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang kami hormati, selanjutnya akan kita ikuti acara ngopi bareng bersama Kajari Sumeneb. Untuk itu acara kami serahkan sepenuhnya kepada moderator Saudari Farida dari RRI Sumeneb. Namun untuk sejenak acara hadirin kami istirahatkan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Everybody's got a price. I wonder how to sleep at night. When the pill comes first and the truth comes second, just stop for a minute and smile. Why is everybody so serious? Acting so damn mysterious. You got sand on your eyes and you feel so high that you can't even have a good time. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? When playing with love tonight, it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody, cha-ching, cha-ching, anybody, yeah. Ba-bing, ba-bing, wanna make the world dance. Forget about the price tag. We need to take it back in time, when music made us all tonight. And it was a low boss and video house. Am I the only one getting tired? Why is everybody so upset? Money can buy us happiness. Can we all slow down and enjoy right now? Guarantee we'll be feeling alright. Everybody look to the left, everybody look to the right. Can you feel that? When playing with love tonight, it's not about the money, money, money. We don't need your money, money, money. We just wanna make the world dance. Forget about the price tag. Anybody, cha-ching, cha-ching, anybody, yeah. Ba-bing, ba-bing, wanna make the world dance. Forget about the price tag.
Dan tentu saja pagi ini ngopi bareng Kajari tentunya protokol kesehatannya tetap diterapkan oleh pemerintah Kabupaten Sumeneb ya. Dan pagi ini juga selain yang hadir bersama kami di Aula Kominfo, juga ada yang bersama kami melalui Zoom meeting. Bukan seperti itu? Ya, wah Pak Masuni mau kemana ini? Ya, tadi Pak Bupati sudah diwakili oleh Bapak Masuni untuk sambutannya. Terima kasih banyak. Barangkali bisa bersama kami juga melalui Zoom meeting yang sudah dibagikan linknya. Hari ini kita akan sharing tentang aspek hukum dalam ekonomi dan juga pembangunan. Penting sekali nih untuk diketahui oleh seluruh pimpinan OPD dan juga seluruh pimpinan yang berada di tingkat kecamatan hingga tingkat desa. Bersama Pak Adi, mungkin barangkali perlu kenalan lebih lanjut karena baru ada yang pertama kali bertatap muka, ada juga yang baru pertama kali bisa bertemu di Zoom secara langsung. Nanti kita buka line interaktif juga bersama seluruh pimpinan OPD yang bersama kami pagi hari ini. Pak Adi apa kabar? Alhamdulillah sehat. Oke. Saya berdiri ya. Iya. Saya suka jalan-jalan nih. Wah, Pak Adi, sudah kenal semua dengan pimpinan OPD di Kabupaten Sumeneb? Mungkin kalau Bapak Ibu mungkin kenal saya. Saya ada juga sebagian besar kenal, tapi tidak ada beberapa yang belum begitu familiar ya. Kalau Pak Dian kenal dong? Oh, Pak ini sahabat saya. Iya, barangkali Bupati sama Wakil Bupati hari ini bersama di line Zoom gitu, bersama kita di line Zoom ya Pak? Iya. Oke, dan hari ini juga mungkin bisa disapa yang ikut di link Zoom dari mulai pimpinan tingkat desa nih Pak. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya diizinkan saya buka masker supaya lebih enak bicaranya. Ya, kalau peserta pakai masker, kalau yang bicara harus buka masker. Bismillahi alhamdulillah, astaghfirullah, la haula wala quwata illa billah. Pertama dan utama, semuanya kita mari bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat teriring salam pada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang kami hormati dan kami banggakan Bapak Bupati Sumeneb Ahmad Fauzi SHMH, Ibu Wakil Bupati Nyai Dewi Khalifah yang meskipun tidak berada bersama kita, tapi saya yakin menyaksikan secara Zoom. Kemudian Pak Sekda juga kemarin mohon izin karena mengantar anaknya, tidak apa-apa, bisa ini. Nanti kalaupun nggak sempat menyaksikan itu kita kan ada rekaman dan ini juga live. Jadi mungkin tidak hanya warga Sumeneb, tapi warga luar Sumeneb ini ada yang dari Jakarta pengusaha juga, ada yang dari Indralaya. Dan tidak menutup kemungkinan juga sahabat-sahabat saya ini dari mancanegara juga kemungkinan yang bisa menangkap siaran ini. Jadi kami sapa terlebih dahulu, terima kasih. Terima kasih atas atensi yang diberikan kepada kita semua untuk sama-sama membangun negeri kita ini. Oke. Wah, yang bersama kami itu bisa dilihat di monitor, udah di line Zoom udah banyak sekali yang bergabung. Ini mulai dari pimpinan tingkat desa dan mungkin pimpinan-pimpinan OPD yang tidak bisa atau berhalangan hadir pada pagi hari ini ya Pak. Nah, mengingat sangat penting nih aspek hukum dalam ekonomi dan juga pembangunan, makanya ini merupakan sebuah alasan kenapa sih Pak Adityo itu harus bersama kita pagi hari ini. Supaya tidak salah mengambil kebijakan dan keputusan gitu ya Pak. Nah, untuk Anda, seperti yang dikatakan Pak Adi tadi yang tidak bisa bersama kami, silakan mampir ke YouTube channelnya Kominfo Sumeneb dan tentu saja bisa menyimak dengan baik. Nanti jika ada suatu hal yang perlu ditanyakan ataupun nanti akan ada interaktif juga dari Pak Adi
silakan untuk bersama kami di kolom chat ataupun silakan raise hand-nya. Wah, you ready sir? Oke. Oke. Saya lupa menyapa juga tadi selain di sini juga bergabung di Zoom ini para camat ya. Di sini ada 30 camat ya yang sedang mengikuti melalui Zoom. Kemudian juga para asosiasi kepala desa yang ada di seluruh Sumeneb ini dari daratan sampai pulau-pulau ya. Terima kasih bisa menyaksikan acara ini. Bapak dan Ibu yang saya hormati, pertama saya mengatakan begini, bukan mengajari ikan berenang, tapi kita di sini share. Jadi kita diskusi sedikit. Ada beberapa hal juga nanti seperti best practice itu bagaimana dan contoh-contoh real nanti yang sedang kita hadapi di Pemkab Sumeneb ini yang terkait dengan hukum itu nanti juga akan kita paparkan. Kebetulan ada rumah sakit ini yang sedang diskusi hukum juga tentang kita, nanti akan kita sampaikan. Boleh dibuka slide-nya? Ya, ngopi bareng Kak Jari ya. Jadi situ ngopi, kenapa ngopi? Biasa kalau orang ngopi itu kan tidak serius, santai. Santai. Tadi ada yang lebih enak kita, relax ya. Jadi tidak tegang-tegang. Coba oh ya sebentar ya, ada gangguan ini. Akhirnya. Jadi enggak jalan ini apanya, pointernya. Next slide coba, next slide. Bapak dan Ibu, saya sudah beberapa kali ke sekolah-sekolah ya. Sekolah yang terakhir kemarin ke Universitas Wiraraja. Ke Universitas Wiraraja itu kami diundang. Jadi acara-acara begini, ini sebenarnya ini adalah bagian tugas dan kewenangan kami ya untuk memberikan materi hukum kepada seluruh masyarakat ya, kepada seluruh masyarakat. Terakhir kemarin itu kami ada di Universitas Wiraraja. Kebetulan itu ini saya cerita sedikit. Saya setiap kali ada kegiatan, saya kan ada anggaran untuk namanya jaksa menyapa sama jaksa masuk sekolah. Saya sedikit cerita karena begini, saya bapak-bapak, ibu juga itu kuasa pengguna anggaran. Kuasa pengguna anggaran ini artinya ada uang negara yang kita gunakan. Kita gunakan, terus bagaimana kita gunakan? Menggunakan itu pun harus sesuai ketentuan. Jadi di anggaran saya itu, ini gimana Pak ya? Iya. Jadi di anggaran saya itu ada kegiatan namanya program jaksa menyapa, jaksa masuk sekolah. Dan program itu adalah program nasional yang harus kita jalankan. Harus kita jalankan. Kalau dulu program ini dan sampai kemarin saya ada jaksa menyapa dari Pamekasan kalau enggak salah ya. Itu biasanya jaksa itu datang ke RRI studio itu, kemudian ya interaktif. Tapi kalau saya lihat begini, kalau saya buat seperti begitu tidak kurang menarik gitu. Beda kita begini, silaturahmi itu kalau misalnya kita di udara sama begini tuh beda. Beda, kita datang ke orang tuh silaturahmi, ketemu bicara langsung. Beda dengan kalau kita melalui telepon atau melalui sambungan udara. Jadi saya pagi-pagi habis olahraga seperti ini, santai, saya mampir ke RRI. Kepala RRI mungkin masih mungkin monitor juga. Langsung disambut hangat. Jadi saya bilang, Pak, mohon berkenan, bagaimana kalau misalnya kita laksanakan kegiatan itu bukan saya yang datang ke RRI, saya bilang, tapi Bapak yang datang ke sekolah, saya datang ke sekolah, kita buat live. Supaya apa?
Jadi sekarang ini kan sudah teknologi, pakai YouTube, orang bisa langsung interaktif. Lebih ini. Kalau misalnya di radio kan pasif. Kemudian ide itu langsung disambut hangat. Oke Pak, itu waktu itu hari Jumat. Besok kita langsung technical meeting katanya. Technical meeting datanglah kepala RRI, Pak saya, ada beberapa orang juga membicarakan teknisnya bagaimana. Kemudian saya juga mampir juga ke Infocom. Ini saya bilang, saya terus terangkan juga ya. Dan mungkin nanti tanya aja testimoni dari kepala Infocom ini. Kalau saya bilang ini sambil guyon ya, biasanya ini kadis yang kasih uang sama jaksa, ini saya yang kasih uang nih sama ini karena ada anggaran itu. Ada anggaran itu. Dan setiap kali ada kegiatan itu, saya marah sama bendara saya. Jadi misalnya begini ya, istilahnya kalau misalnya orang sudah bekerja, itu jangan sampai kering-keringatnya baru kita bayar gitu. Jadi setiap kali misalnya hari ini acara, besoknya tuh saya uang itu saya store itu, store ke RRI, dan RRI itu juga kan masuk sebagai PNBP. Jadi ini kita dari negara untuk negara juga, uangnya nggak kemana-mana. Jadi terima kasih buat RRI dan Infocom. Dan itu berlanjut, saya balik cerita, kemudian saya mampir ke salah satu studio, lihat, kemudian ketemu Farida. Jadi saya bilang, boleh saya siaran, saya bilang. Dia langsung welcome gitu. Jadi kalau biasanya kan orang siaran kan di jadwal dia begitu kan, ini semuanya spontan aja. Saya boleh siaran, monggo. Jadi kita bicara di situ, menyampaikan ini, dan saya sampaikan ide, karena saya lihat, saya juga main Facebook. Tapi kalau saya main Facebook, posting itu posting yang positif. Bapak boleh nanti lihat akun Facebook saya, Adi Tio Gunawan. Itu misalnya saya bicara hukum apa gitu. Kadang-kadang kita bersedekah, bukan pamer ya, tapi kita mau gugah hati orang supaya bagaimana kita bisa memberi, berbagi ya. Jadi mampir. Kemudian saya bilang begini, untuk di Wiraraja, insya Allah kita coba akan komunikasikan dengan rekan-rekan saya yang ada di mancanegara. Saya dulu pernah sekolah di ILEA, International Law Enforcement Association, itu di Bangkok, ada beberapa tempat. Di situ saya ketemu ada yang dari Amerika, ada yang dari Jepang, ada yang dari Filipina, yang kemarin itu dari Filipina. Dan dia sering monitor Facebook saya itu. Jadi langsung saya chat, dan oke. Jadi kita bayangkan kalau misalnya kita melalui secara formal, wah itu lama. Jadi sekarang nih gampang. Makanya saya bilang, nanti coba ini, I have a lot of international friends. Jadi saya punya nggak banyak lah, ada beberapa teman-teman internasional, dan itu mudah. Jadi di sana itu kita begini, ketika ada persoalan-persoalan hukum, dia tinggal chat aja. Suatu ketika ada teman saya dari Jepang namanya Ayako 1. Dia tanya tentang keberadaan kapalnya. Dia tanya sama saya, informasi katanya terakhir berada di Indonesia. Saya tanya kapalnya kapal apa? Disebutkan, saya lupa nama ini ya. Terus saya cari teman-teman itu kan, ketemu kapalnya rupanya di ini, lagi ada masalah hukum di daerah Kalimantan Timur. Jadi melalui informal sekarang ini, wah it's global, jadi sudah global. Jadi tanpa prosedur formal sekarang mudah kita untuk ini ya. Saya juga waktu itu begini, enggak apa-apa ya, saya cerita panjang-panjang dulu ya. Bukan untuk sekedar penyuluhan hukum saja, tetapi saya ingat begini, seperti visi Kabupaten Sumedang ini, salah satunya adalah mensejahterakan masyarakat. Itu sebenarnya sama dengan cita-cita pendiri bangsa kita ini. Di mana kita ketemu? Di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 itu. Salah satunya apa? Ya mencerdaskan mencerdaskan hidup bangsa, kemudian mensejahterakan kesejahteraan umum. Jadi saya lihat begini, di Sumeneb ini kan potensi wisata banyak, bandara ada,
Saya telepon ini, saya lagi di mana itu? Lagi di Surabaya kalau nggak salah. Pak, saya mohon bantu, mohon berkenan. Kalau bisa sekalian aja kita promosikan pariwisata Sumeneb ini, saya bilang. Coba bayangkan kalau promosi itu mahal itu. Kasih tepuk tangan lah dulu. Ya saya tahu kalau kita promosi itu jalan apa tuh mahal. Ini gratis. Tapi ini yang buat ini video apanya ini buah karya Infocom ini, sahabat saya. Saya sambil guyon gini, saya suka guyon. Jadi gini Pak, jadi nanti maraton saya libur-libur saya bilang, saya jadi guide aja saya bilang. Oke, itu ya. Jadi ceritanya beginilah, awal itu kenapa dia live seperti gini, supaya lebih banyak orang yang bisa tahu. Karena kan sekarang era keterbukaan informasi publik, itu kewajiban kita untuk menyampaikan informasi publik. Jadi kenapa hal-hal yang baik itu tidak kita sampaikan ke publik. Makanya saya gandeng RRI Infocom, itu dia. Kemudian Bapak dan Ibu, saya selalu mulai ini tagline ini begin and end with a question. Kenapa? Karena ya kita semuanya pasti ada permasalahan-permasalahan, pasti. Bapak, Ibu, saya ada permasalahan-permasalahan. Yang permasalahan-permasalahan itu yang perlu kita jawab. Misalnya begini, Infocom ini kan ada wartawannya. Kalau mau cari informasi pasti bertanya. Betul nggak Pak? Pasti bertanya. Dokter, ini Ibu Erli nih. Kalau ada pasien, pasti kan bertanya kan, apa keluhannya? Betul kan? Apa lagi? Misalnya kadin kesehatan. Kalau misalnya pokoknya banyak hal itu berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan. Peneliti juga konseling, bagian hukum juga pasti ini bertanya. Jadi model pertanyaan-pertanyaan seperti ini saya sering ajukan, sering bawakan supaya itu lebih lebih dialogis gitu. Jadi tidak monoton. Kalau saya duduk di situ, saya ngantuk, bapak-bapak pun ngantuk. Tapi kalau saya datang ini, bapak-bapak pasti buka mata. Nanti saya bangun nih gitu. Oke. Berikutnya ya. Ini nggak jalan ini. Oke. Oh ini, bentar. Nggak jalan Mas. Slide berikutnya Mas, coba. Ya oke. Itu katanya. Saya ini buatnya tadi pagi. Saya tadi pagi jam 11:30 baru sampai dari Surabaya. Jadi ya saya tidurnya di mobil. Supir saya bilang gini kan, Dek kamu ngantuk enggak kan? Udah saya tidur. Nanti kalau misalnya sudah sampai, saya bangun saya buat ini. Jadi ini tadi pagi baru dibikin ya. Jadi kalau saya ambil ini. Kopi tak pernah memilih siapa yang layak menikmatinya, karena di hadapan kopi kita semua sama. Jadi itu kira-kira filosofinya ya ada namanya persamaan di depan hukum, ya equality before the law. Seperti beginilah. Kemudian satu langkah kecil dari sebuah niat baik. Di sini ada niat baik. Saya teringat bahasa agama innamal a'malu binniyat. Kira-kira artinya gimana Pak Ustadz artinya? Ya, semua perbuatan itu tergantung daripada niat. Bagaimana niat ini ada kaitannya dengan hukum? Bagaimana? Gini Bapak, di dalam hukum pidana itu kadang-kadang satu ketentuan pidana itu dia langsung disebutkan dengan sengaja gitu. Dengan maksud. Kan ada kan? Pernah dengar kan? Ini kabar hukum nih, ada kan? Dengan sengaja, dengan maksud. Ya barang siapa itu kan subjek hukumnya. Jadi satu langkah kecil ini dari sebuah niat yang baik. Kita di sini berkumpul ini untuk niat yang baik kan? Untuk apa? Mensejahterakan masyarakat Sumeneb ini. Jadi walaupun saya jaksa, nggak ada kaitan dengan ini, tapi saya punya kewajiban
untuk memberikan pencerahan-pencerahan hukum. Kemudian niat baik mampu membawa kita menuju sesuatu yang di luar imajinasi kita. Kadang-kadang gini, seperti inilah. Saya juga nggak tahu nih sambutannya ini saya banyak undangan untuk acara-acara begini. Kemarin juga saya ini kan PLN. Saya cuma lihat nih. Mereka care, peduli. Untuk apa? Ya untuk mensejahterakan masyarakat kita ini. Padahal itu kita bayar itu. Kita bayar itu. Begitulah harusnya kita ini sinergi. Jadi Bapak nggak bisa sendiri, saya juga nggak bisa sendiri. Jadi mari kita saling bergandeng tangan. Saling bergandeng tangan, apa yang bisa kita buat, apa yang bisa kita beri untuk masyarakat Sumedang ini. Kasih tepuk tangan dulu Pak, biar jangan ngantuk. Ya, barangkali sambil dinikmati kopinya. Ya, silakan. Karena benar-benar kita santai supaya bisa diserap dengan baik dan nanti sharingnya lebih dalam lagi nih Pak. Mau dicek juga mana tahu kopinya sudah habis. Kalau tadi tuh saya sekali tahu habis itu. Tambah. Masih ya. Oke. Jadi begini, saya cerita ya. Kita ini kan semua kuasa pengguna anggaran yang menggunakan anggaran negara. Apa kaitannya dengan niat? Ini problem ya, banyak problem. Saya yakin kita semua alami, termasuk saya juga. Dalam anggaran kita itu ada namanya kegiatan rutin, ya kan? Ada proyek, macam-macam lah itu. Dan itu semuanya tuh ada item-itemnya dan ada cara menggunakannya dan ada mekanisme pertanggungjawabannya. Nggak bisa kita misalnya ini, ada uang itu suka-suka kita habiskan gitu. Nanti nggak bisa ada gampang, tapi mempertanggungjawabkannya sulit. Niat inilah kadang-kadang jadi ini, ada istilah itu corruption by design ya. Itu ya sudah diniati, sudah niat jeleknya dari awal. Macam-macam. Kadang-kadang tidak dari awal tapi di tengah-tengah. Kita ini semua ini saya buka saja karena kita terbuka ya. Pengguna anggaran itu kadang-kadang sering didatangi oleh pengusaha, minta proyek. Betul enggak? Betul. Ya saya saja, mereka ini ya. Saya saja boleh tanya, ada Kajari minta proyek? Enggak ada. Selama hidup enggak ini. Karena kita bukan kontraktor. Dan saya mau sampaikan pesan Pak Jaksa Agung itu satu hal yang dilarang ya, nggak boleh. Itu apa? Kita terganggu tuh nanti, mengganggu hak orang. Hak siapa? Ya hak pengusaha. Kemudian itulah dari niat itu. Jadi sudah ini orang diancam ya Pak, itu satu hal ini. Jadi termasuk saya sampaikan di sini, staf-staf saya itu jangan ini. Jadi kita mulai bersih-bersih. Supaya ini untuk apa? Mensejahterakan masyarakat kita ini, ya. Saya cerita juga begini ya. Saya lupa tanggalnya. Nanti Ibu Erli bisa ini ya. Waktu ada pembagian hadiah yang vaksin-vaksin itu, ya, door prize. Saya ditelepon sama Bu Erli. Pak Adi di mana? Pak Kajari di mana? Saya ada di Pemda. Pak, saya mau konsultasi hukum. Masalah apa? Ada Pak. Udah di sini aja saya bilang. Enggak, sungkan kantor aja. Untuk apa kan? Di sini aja saya bilang. Itu boleh ya Pak. Jadi kami itu orang di lapangan itu jadi susun kursi. Udah. Apa masalah saya bilang? Jadi masalah mereka mau mengadakan gedung ruang negatif atau apa untuk Covid, tekanan negatif. Ruang tekanan negatif ya. Kemudian inti pertanyaan mereka ini, Pak Kajari bisa nggak ini penunjukan langsung? Ya secara ini darurat, kalau misalnya keadaan darurat, ini saya bicara hukum ya. Kalau namanya darurat, berarti hal-hal yang normal itu nggak berlaku. Nggak berlaku dia. Jadi saya kasih contoh kecil misalnya gini, ambulan itu kan kalau lampu merah pun dia terobos kan? Padahal di lampu merah itu kan kita dilarang melintas itu. Tapi karena darurat boleh dia. Tapi saya bilang waktu itu
Wah, saya belum bisa bilang ini. Inilah yang saya maksud itu, bahwa hukum ini ada kaitannya dengan ekonomi. Gini saya bilang, mohon nggak usah ibu, saya bilang. Karena kan sibuk kan, dokter urusi ini, urusi apalagi COVID, ntar panggil rapat itu kan, stafnya aja saya bilang. Datanglah stafnya paparan. Paparan itu ya disebutkan detail ininya lah, kegiatan-kegiatannya. Kegiatan-kegiatannya sampai di bawah itu saya lihat itu ada hitung-hitungannya, tambah pajak, tambah apa, totalnya begitu. Satu-satu saya ini kan. Jadi kita begini Bapak, ini pengalaman juga. Bapak-bapak itu jangan terima-terima apa saja dari ini, staf Bapak itu. Cek betul, ini pengalaman. Karena kadang-kadang begini, kita pengguna anggaran nggak tahu apa-apa, kita kena. Iya, nggak tahu apa-apa, kita kena. Banyak itu kasus-kasus begitu, kasihan. Karena dia ini sebagai kuasa pengguna anggaran, dia bertanggung jawab fisik dan keuangan. Jadi saya bilang paparan. Paparan satu-satu saya ini kan. Ini apa? Apa dasarnya saya bilang? Ada item-itemnya saya lupa. Ini apa dasarnya kan? Oh, mereka nggak bisa ini. Ini cuma penawaran. Oh, nggak boleh saya bilang. Itulah guna kita misalnya ada panitia pengadaan barang untuk survei, cek harga. Jadi kalau kita misalnya punya DIPA begitu, ya DIPA nggak apa-apa, itu kan produk sah. Tetapi ada kewajiban kita untuk cek lagi. Jadi misalnya kita mau adakan sekarang, cek saatnya, karena itu bisa berubah harganya. Kemudian, ini item penting juga. Saya mau sampaikan begini ya. Banyak, saya tidak tahu apa-apa ya. Seperti ini yang di rumah sakit itu ada mereka total, kemudian mereka tambahkan pajak 10% gitu. Betul Ibu ya? Ya, PPN. Saya tanya, kenapa harus tambah 10%? Bapak-bapak tahu kenapa harus tambah 10%? Iya. Iya, tapi apakah itu wajib? Kasih mic-nya Kak, kasih mic-nya dulu. Benar, biar Faride juga tahu nih meskipun tidak di jajaran OPD. Ini saya kita buka saja begitu ya. Silakan. Mau nggak Pak? Nggak apa-apa. Itu setiap anggaran coba lihat kontrak-kontrak itu pasti ditambahkan 10% kan, pajak kan? Ya silakan. Silakan Pak. Pak siapa Pak? Biar pemirsa juga ya kenal Pak. Kasih mic-nya Dek. Ya. Ya, nggak apa-apa. Kita santai. Bapak silakan sambil di kopi ya, kopi santai. Kenalan dulu Pak Jafar, sekalian Ya. nama lengkap sama instansinya Pak. Ya, saya Pak Jafar dari Dinas PUPR, bukan PUPR Pak, Perumahan Rakyat Kawasan Pemukiman dan Cipta Karya. Kayaknya sudah ada bocoran ini mau ke PUPR. Tidak, Ya, kebetulan silakan. Pak, kebetulan yang ikut membantu ngawal Dr. Erli adalah saya. Karena seperti itu. pada saat itu beliau kan taunya cuma nyuntik Pak, Iya. harus dibantu. Oke. Oleh sebab itu saya bilang ke beliau, DESI ini anggarannya 1 miliar kurang lebih. Jadi harus ada kondisi dari Satgas Covid yang menyatakan bahwa ini kondisi darurat. Boleh dilakukan penunjukan. Oke. Oleh setuju. sebab itu ngirim surat konsultasi ke Pak Kajari baru dilakukan. Tapi saya nggak langsung setuju. Iya Pak, tidak langsung setuju. Saya juga tidak setuju Pak. Kenapa? Karena setiap yang ditunjuk harus ada pembandingnya Pak. Betul itu. Kasih Iya. tepuk tangan dulu untuk Salah Bapak ini ya. satunya. Intinya, sebentar dulu ya. Dalam hukum ini ya ada namanya prinsip kehati-hatian. Nggak boleh ceroboh kita. Jadi misalnya ada uang itu belanja-belanja nggak boleh. Nggak boleh kita suka-suka. Jadi ada prinsip namanya kehati-hatian. Lanjut Pak. Iya, jadi waktu itu nggak bisa kita menunjuk si A dengan harga segini. Oleh sebab itu saya tekan karena sudah maunya si A, karena itu lebih BUMN Pak.
Saya tekan harganya, bagaimana? Dalam kondisi COVID sampean mengambil keuntungan sebesar-besarnya untuk rakyat nggak bisa. Dibantu negara ini kan begitu Pak. Ya. Akhirnya saya minta pembanding, menurut Bu Dokter itulah yang terbaik menurut beliau. Tapi nggak bisa begitu juga, saya bilang gitu. Ya. Harus diteliti rencana penggunaan anggarannya Ini betul supaya ini, lebih betul. profesional gitu. Betul ini, kasih tepuk tangan lagi. Tepuk Leo. tangan untuk Ah. Pak Jafar. Ya itu Pak, jadi masalah PPN seperti kondisi corona saat ini tidak harus dikenakan pajak juga PPN 10%. Tidak harus ya? Tidak harus Pak. Ah, oke. Tapi untuk proyek-proyek yang lain yang normal wajib Pak, karena itu pajak. Pajak Oke. itu wajib Pak. Gitu. Oke, tergantung ya. Ini saya mau jelaskan ya. Untuk barang-barang yang memang sudah dikenakan pajak, saya kasih contoh. Nanti ada testimoni, nanti karena sebelum tugas di sini, saya bertugas di sebagai kepala Kejaksaan Negeri Ogan Ilir. Itu saya punya anggaran 1 miliar waktu itu untuk pengadaan ini mobiler seluruh kelengkapan kantor lah, seluruh kelengkapan kantor. Jadi saya desain mejanya, kursinya tuh baginya bentuknya keperluan lemari, mobile semuanya sampai mic itu saya inikan. Jadi saya cerita sedikit. Waktu itu kan kita punya staff anak buah. Kita tugaskan staff itu ya panitia pengadaan untuk inventarisnya dulu kebutuhan harganya berapa. Sudah disusun, sudah diinikan, diserahkan kepada saya. Saya baca, saya tanya, misalnya kursi kayak ini, kursi Citos ini, ini seperti bapak-bapak duduk dulu. Ini macam-macam harganya nih. Jadi macam-macam harganya nih. Waktu itu kalau tidak salah itu harganya 800 itu berapa gitu. Kan saya tanya, ini cara ngitungnya bagaimana? Saya bilang, ya ini Pak ada brosur. Kok brosur saya bilang? Iya Pak ini ada 2 brosur. Gini saya bilang, saya orang Jawa tapi kayak orang Batak. Kalau kita beli mobil saya bilang, itu kan ada brosur itu kan? Itu harganya bukan segitu saya bilang. Kan brosur itu kan bukan harga segitu. Kan kita bisa tawar, bisa dapat aksesoris, apalagi kan? Diskon-diskon lagi. Berapa harga realnya saya bilang? Berapa harga real? Untuk apa? Supaya kita bisa hitung nanti misalkan pajak, misalnya ada angkutan, dan apa kita bisa hitung kan? Anda tidak bisa jawab. Nggak mau saya. Saya ajak ini supir saya nanti kasih testimoni, nanti mau berkenan itu bagaimana. Ini untuk jadi kita nih jadi apa? Jadi pimpinan itu nggak bisa kita duduk di atas meja aja. Di kursi itu nggak bisa. Ditipu kita sama ini staf-staf kita, ya. Hati-hati Pak, hati-hati. Nanti kita yang kena gitu. Ini pengalaman supaya apa kan? Singkat cerita, seperti ini, kursi-kursi ini memang apa? Jadi saya survei, ada yang toko yang di tempat saya bertugas itu di Indralaya namanya, ada yang 240.000. Betul kan? Tahu saya Pak, karena saya langsung ini, ada yang 240.000, kemudian di Informa itu sekitar 500, dia ada assurance, ada asuransi juga, tapi kualitasnya lebih bagus. Jadi ada beberapa itu saya pilih ini. Kemudian saya tanya seperti ini sudah termasuk pajak kalau kita belanja di Informa gitu. Sudah Pak katanya. Boleh enggak saya bilang faktur pajaknya saya minta. Enggak, bukan restitusi. Faktur pajaknya saya minta. Jadi saya enggak tambahkan pajak lagi. Itu yang saya mau, yang saya maksud juga. Jadi jangan hanya Bapak langsung tambah-tambahkan itu, karena kalau dia barang itu sudah kita beli, sudah dibayar pajaknya, kita minta aja faktur pajaknya. Ya, seperti itu. Ini Bapak-bapak sudah pintar lah semua nih. Makanya saya bilang tadi, saya bukan mengajari ikan berenang, tapi saya mau supaya Bapak hati-hati saja. Ya, Bapak boleh senyum-senyum di sini. Nanti kalau misalnya ada masalah, saya tanya Bapak, apakah saudara sehat? Ya kasih tepuk tangan dulu biar inilah. Ya, balik ke cerita tadi ya. Jadi tidak selalu kalau misalnya dia sudah ada pajaknya, minta aja faktur pajaknya. Jadi sehingga itu harga itu tidak besar. Untuk apa? Ya supaya itu bisa kita manfaatkan untuk rakyat lagi. Intinya itu kan tadi kan mesejahterakan rakyat.
Jadi jangan misalnya ada uang tuh kita ambur-amburkan itu aja, enggak. Harus selektif dia. Jadi saya rasa ini sudah paham semua ya. Kemudian itu di perencanaan, di permasalahan. Soal niat tadi ya. Itu potensi masalah. Potensi masalahnya di mana lagi kalau seperti gitu, misalnya pengadaan. Waktu penerimaan barang. Saya cerita. Penerimaan barang, ini juga untuk kita semua juga. Biasanya memang barang-barang itu kan kita tidak boleh sebut merek. Tetapi dengan spesifikasi, kita tahu barang apa yang kita mau. Misalnya kita mau beli Avanza. Ya, beli Avanza. Avanza itu kan mirip-mirip dengan Xenia kan? Kalau misalnya kita maunya Avanza dikasih Xenia, apa mau kita terima? Tolak. Beda harga betul. Betul. Ini saya pengalaman juga waktu itu. Jadi waktu itu karena kantornya ini baru, saya waktu dilantik sendiri. Jadi staf nggak ada, kantor nggak ada. Wah, sendiri. Sampai-sampai itu Pak Jampitsus yang mungkin lagi nonton juga, itu bilang, saya bingung sama kamu nih. Siapa teman lu sana? Ada Pak, saya bilang. Siapa? Ya TKS itulah. Yang saya angkat jadi apa? Teman-teman saya, satpam, bersih-bersihkan kantor. Kami waktu itu numpang dulu. Jadi kantor kami ya sebentar gini lah. Hanya Kejaksaan Negeri baru. Alhamdulillah sekarang sudah bagus. Jadi dan waktu ini, waktu serah terima barang waktu itu masalah lagi. Jadi ada lemari-lemari file cabinet itu di apa kan? Saya lihat gini, loh ini kayaknya bukan yang seperti ini yang saya mau. Terus saya panggil ini panitianya. Kok lemarinya beda, saya bilang. Kok enggak apa katanya? Saya bilang, bukan ini saya mau, saya bilang. Ya kita kan nggak boleh sebutkan merek, Pak, saya bilang. Iya, saya bilang, saya cerita itu seperti Avanza sama ini. Tapi saya nggak mau ini, saya bilang, ini bukan saya yang mau kan. Terus gimana Pak? Ya kembaliin, saya bilang. Kembaliin, saya bilang. Nggak bisa Pak, kenapa? Orang ini sudah belanja. Tidak mau, saya bilang. Pokoknya nggak sesuai, tidak mau saya bayar, saya bilang. Jadi ketegasan kita Bapak, ini kita selaku pengguna anggaran, itu harus tegas juga. Jadi kalau misalnya nggak sesuai, kembaliin, atau misalnya ada proyek-proyek itu gak sesuai itu suruh bongkar. Kemarin juga nih dengan Kesbang. Ini LSM sampaikan itu masalah-masalah apa, banyak yang tidak ada pengawasannya. Ini Pak, pengawas-pengawas itu mereka dibayar bayar hari. Jadi kalau misalnya 1 hari tidak datang, itu harusnya dipotong atau tidak boleh. Karena gini, orang bekerja itu setiap apa kan memulainya itu harus betul-betul diawasi, karena pengawas itu dia dibayar untuk itu. Jadi kalau ada misalnya kegiatan itu tidak ada pengawas itu ini aja Pak. Karena itu bisa nanti mempengaruhi hasil pekerjaan itu. Jadi apa yang disampaikan oleh LSM teman-teman kita itu coba cek Pak. Untuk apa? Supaya tidak terjadi masalah hukum nanti. Ya? Wah, ekonomi terutama kalau urusan anggaran bikin Farida puyeng nih Pak. Dan memang kalau tidak hati-hati, apalagi sampai kita tidak tahu gitu, wah ini hukum ketidaktahuan yang biasanya bebas dari hukuman itu tidak berlaku ya. Karena kalau begitu undang-undang sudah diapakan, kita wajib tahu. Benar. Nah biar tidak terlalu tegang, kita break sejenak dulu nih. Ayo. Ada yang mau nyanyi sama Pak Kajari? Boleh. Ada yang mau nyanyi sama saya? Ada? Pak Dian nih biasanya Pak. Atau penyanyinya aja? Tapi Iya. saya main gitarnya ya. Wah jangan Pak Kajari yang di depan, gitarnya biar Mas Joki saja nih sama Mas Ipang. Oke, Iya silakan, biar Mas oke. Joki aja sama Mas Ipang. Pak Kajari biar ngajakin salah satu pimpinan OPD yang ada di sini nih. Silakan barangkali sambil menikmati kopi dan kacangnya. Biar tidak terlalu tegang bahas tentang anggaran dan yakin kalau Pak Kajari katanya tidak ngajakin, tidak mau ngasih tahu atau mengguri ikan yang sudah berenang gitu katanya tadi. Suaranya nggak keluar?
Luas suaranya. Tes. Oke. Kasih big applause dulu dong Bapak Ibu. Mungkin kau selalu menduga Oh, diriku tak pernah memahamimu. Bahkan bisa nyanyi bareng juga Pak, silakan. kau selalu curiga ada yang lain, dan ku duakan cintamu. Jangan kau salah menilaiku dengan semua sikap diamku ini. Jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Ini kapan ya? Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Mantap. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Jangan kau salah menilaiku. Ayo nyanyi sama-sama. Dengan semua sikap diamku ini, jauh di dalam lubuk hatiku terukir indah, terukir indah namamu. Sayang, mengapa masih saja kau ragukan cintaku? Ketulusan hatiku ku persembahkan hanya untukmu. Sayang, andaikan kau dapat melihat hatiku, kau akan menyadari betapa ku sangat mencintaimu. Kau akan menyadari betapa ku sangat
Terima kasih. Oh, kasih tepuk tangan. Iya, jadi Bapak Ibu kalau sudah mumet dengan pekerjaan yang itu harus berurusan dengan ranah ekonomi, penganggaran, penerimaan barang, habis itu dibawa nyanyi. Bener gitu nggak Pak Adi? Ya, jadi kita apa ya, harus ada sense of humor, sense of art ya. Jadi supaya karena pekerjaan-pekerjaan kita ini ya banyak kadang-kadang memusing kepala. Jadi harus santai. Makanya saya sering canda-canda gitu. Jadi sering canda-canda itu ya supaya itu lebih relax. Emang harus seperti itu ya Pak. Iya. Wah, dan tentu saja kalau ranah ekonomi gitu aspek hukumnya banyak dan nggak mungkin akan selesai satu persatu dibahas. Tapi contoh-contoh tadi sudah diberikan, bahkan contoh nyata yang sudah terjadi tadi sudah di-sharingkan juga ya Pak. Wah, kita beralih ke pembangunan nih, aspek hukumnya kira-kira seperti apa nih Pak? Gini ya, sebelum saya cerita ke pembangunan, kita cerita dulu testimoni ya. Tadi soal niat tadi, banyak sekali kadang-kadang ada yang kadang-kadang kita terjerat itu karena orang lain, karena ada niat orang lain, ada orang minta proyek, minta apa kan. Kita dengarkan dulu testimoni begini. Saya pernah ada anggaran untuk beli genset, itu anggarannya 100 juta rupiah. Bagaimana saya mengelola anggaran itu, kemudian bagaimana kualitas genset itu gedung yang saya pakai itu waktu di sana itu AC-nya kalau salah ada 50. AC-nya kayak gini ada 50. Dan genset itu yang 100 juta tercover dia. Tercover. Kalau yang saya bandingkan misalnya yang di sini ya tempat di Kejari Sumber ini, itu saya heran juga kan gensetnya itu hanya bisa lantai 2. Pasti harga itu lebih ini kan. Jadi intinya bagaimana? Saya mau sampaikan di sini, bagaimana kita menggunakan anggaran itu memang efisien dan bermanfaat, dan kualitasnya bagus. Kita mungkin dengar dulu Ibu Fenty. Ibu Fenty lagi monitor. Ibu Fenty, selamat pagi yang lagi bersama kami di Zoom. Wah, siapa itu Pak? Diperkenalkan terlebih dahulu Pak. Ibu Fenty ini begini, saya nggak pernah ketemu juga orangnya. Jadi waktu itu saya ada kenal orang PLN karena gini, kami dulu banyak bantu PLN karena mereka itu bangun SUTT, sambungan udara tegangan tinggi sama sambungan udara tegangan ekstra tinggi. Ekstra tinggi. Jadi waktu itu kamilah pengacara negaranya. Jadi persoalan-persoalan hukum itu banyak. Jadi makanya di sini juga saya mau sampaikan, bapak-bapak, ibu-ibu, silahkan konsultasi. Gratis kok. Masa gratis saja nggak mau? Iya. Kecuali bapak tadi sudah ada niat jahat tadi itu. Oke, Pak Adi sama Bu Fenty ini udah. Ibu Fenty ini saya nggak pernah ketemu orangnya ini. Kakak pernah ternyata ketemu. Pak, mbak-mbak. Itu loh Ibu Fenty itu. Jadi silahkan dia cerita bagaimana sih sebenarnya kita harus punya integritas. Bagaimana kita harus punya integritas, bagaimana kita itu bisa menggunakan anggaran itu yang memang betul-betul efisien. Oke. Selamat pagi, Kak Fenty. Pagi Bu, Bapak. Ya silakan Ibu Fenty, coba cerita lo gimana waktu kami beli genset di tempat Ibu. Jadi waktu dulu beli genset seperti biasa sih. Jadi seperti pembeli dan penjual biasa, pembelinya nawar, ingin dapat kualitas yang baik, harga yang baik. Seperti biasa sih Pak, tidak ada polusi sama sekali di sana. Pak Kajari juga beli genset sesuai kebutuhan. Saat itu ada stafnya Pak Adityo juga datang ke Tangerang untuk cek unit, dites, dilihat, lalu kita kirim semuanya. Dan pada realnya saat di lapangan itu ada kelebihan dana di situ Pak. Jadi misalkan kabelnya seperti itu kita sudah hitung 35 meter, dana pun sudah masuk ke saya 35 meter. Ternyata pada realnya nggak nyampe 35, kalau nggak salah cuma 5 meter atau berapa. Jadi ada kelebihan dana di situ. Panelnya juga ternyata sudah ada di sana. Jadi panel itu dana panel itu dan dana kabel itu tidak jadi beli di kami. Lalu kita kembalikan lagi ke Bendahara Kajari
Ogan Ilir saat itu Pak. Jadi benar-benar transparan, tidak ada kolusi sama sekali. Pak Adityo juga beli sesuai kebutuhan, efisien. Jadi tidak merugikan instansi Pak. Dengan mengada-ngada, membuang-buang anggaran itu tidak ada sama sekali. Jadi semua sesuai kebutuhan. Oke, terima kasih sebentar Mbak ya, Fenty. sebentar dulu. Oh. Jadi gini, saya kan nggak ngerti listrik ini. Jadi saya minta Ibu Fenty itu buat penawaran. Jadi kita kalau misalnya ada penawaran, jangan kita terima-terima gitu saja bulat-bulat. Nego, cek lagi. Seperti yang tadi Ibu apa kan, saya bilang coba cek dulu barangnya kan. Ya, saya nggak ngerti apa, ya mana ada jaksa paham itu genset itu gimana nopanya kan. Jadi saya perintahkan staf saya itu ke Jakarta, agar kita ada SPPD, nggak apa-apa, kasih SPPD, dia cek, bagus Pak apa, sudah ini katanya kan. Kemudian saya lihat kebutuhan, itu kantor kami besar, jauh lebih besar dari kantor ya apa, AC-nya kalau salah ada 50, dan saya waktu itu tanya, ini bisa nggak apa? Bisa, wah ini cocok ini saya pikir, dengan budget 100 juta, itu tercover semua itu. Bapak-bapak mungkin bisa lihat, mungkin di tempat bapak-bapak tuh ada genset. Berapa? Siapa yang punya genset? Coba. Jasa di instansi, di kantor. Di kantor. Umum itu besar gensetnya. Di umum tuh besar gensetnya. Besar juga. Oh mungkin beda ya. Sebagai contoh itu sebagai perbandingan mungkin di kantor saya tuh. Itu kalau salah itu lebih 300 juta itu. Sementara saya cuman 100 juta. Dan bisa seluruh kantor. Kemudian tadi soal kabel tadi. Awalnya begini, saya mau tempatkan genset itu jauh di belakang sana, di belakang kantor saya. Makanya tuh kabelnya panjang. Jadi Ibu Fenty ini bilang Pak Adityo coba hitungan apanya, berapa panjang. Jadi saya hitung itu, kalau salah 15 meter atau 20 meter saya lupa. Dan kabel itu mahal rupanya. Betul Ibu ya, kabel itu mahal. Jadi karena kabel itu mahal, kemudian saya waktu itu butuh apa itu, jadi enggak ini, udahlah kita dekatkan saja, saya tanya, ini suaranya keras enggak, supaya enggak ganggu kantor gitu. Rupanya enggak begitu keras, wah sudah dekat panel aja saya bilang, makanya itu 3 meter atau 5 meter itu. Jadi kalau enggak salah, itu 1 meter tuh kabel itu 1,5 juta atau 3 juta. Jadi kita bisa hemat itu, dan uang itu dikembaliin. Jadi kita bisa manfaatkan yang lain. Jadi intinya begini, jangan ada niat jahat tadi. Jangan ada niat jahat itu ya antara kita kuasa pengguna anggaran sama itu yang punya barang itu. Kadang-kadang kita minta fee, minta apa, nggak boleh itu. Ya. Ya, Ibu Fenty terima kasih integritasnya sudah bercerita di sini. Sama-sama. Ya. Jadi intinya begini. Soal soal niat tadi. Jadi innamal a'malu binniyat itu ya kalau misalnya dari awal tuh sudah kita niat jahat itu terjadilah seperti itu. Tapi kalau memang di hati kita ini tidak ada ini, tadi soal integritas tadi kan ada apa ya kan? Integritas itu apa? Ya sebenarnya apa yang kita bilang sama apa yang ada di hati itu sama, itulah integritas itu. Jadi kita ngomong ini sama yang di hati itu sama, hati kita nggak bisa bohong ini. Ya, Ibu Fenty terima kasih atas integritas yang baik ya. Kemudian satu lagi testimoni ya. Coba Pak Darmawan sudah ini, Pak Darmawan. Oke. Sambil menunggu itu, jadi intinya begini, jangan mulailah niat jahat. Jangan munculkan itu. Ya. Itu Pak Darmawannya. Selamat pagi Pak Darmawan. Open mic-nya Pak. Masih mute ini. Oke, Pak Darmawan selamat pagi. Suaranya belum dengar Bang. Udah on. Coba diapakan dulu. Suaranya belum dengar. Pagi Pak. Oke. Saya cerita dulu. Pak Darmawan ini driver saya. Jadi waktu disampaikan staf saya itu yang barang-barangnya itu kan saya nggak terima gitu aja. Jadi bersama dia lah. Jadi kami sudah habis jam kantor itu jam 4 atau setengah 5 kami ke Palembang. Jadi jarak Indralaya ke Palembang itu tidak jauh, sekitar setengah jam aja, dekat ya, setengah jam.
Sampai malam kami survei, itu detil-detil kami tanya harga apa. Sampai kita nego, sampai misalnya kalau misalnya antar barang itu kan kalau di dalam kota itu free katanya, kalau di luar kota bayar. Saya nego lagi, ini saya mau belanja 1 miliar saya bilang. Kalau kalian tidak mau, saya cari yang lain saya bilang, gitu. Terakhir mereka sampaikan ke ininya, manajer apa, bisa. Jadi kita itulah, coba ini apa, nego, sama kayak ibu-ibu. Bu Erli ini kalau belanja nih pasti nawar ini. Pasti nawar, ibu-ibu 1.000 perak pun kadang-kadang ditawar itu. Betul kan? Jadi kalau kita mau gunakan barang belanja, ya seperti ibu-ibu itulah. Bang Darmawan silakan cerita tuh, gimana, kita apa? Silakan. Suaranya nggak dengar. Colokan headsetnya, nggak dengar Bang. Oke, dah. Oke, silakan. Selamat pagi. Pagi. Selamat pagi, jauh ini ya Selamat Pak. pagi, Ya Indralaya, Pak dia Gajari. di Indralaya nih, Sumatera Selatan. Silakan Bang, cerita. Di acara ngopi. Ya ngopi, silakan. Kopi bareng, tapi di sini nggak ada kopi Pak Gajari. Ya nanti kita kirim nih kopinya nih. Silakan. Jadi waktu itu kebenaran saya ini karena supirnya Pak Gajari, jadi maju mundurnya Pak Gajari itu ada di tangan saya. Betul. Jadi waktu itu ada yang diceritakan Pak Gajari tadi, ada stafnya yaitu mengajukan penawaran harga. Jadi di situ waktu itu Pak Gajari ini sebagai KPA, waktu itu Pak Aditya sebagai KPA. Jadi dia itu istilah itu kayak diskusi sama saya dan disuruhnya saya mengecek di toko-toko yang standar yang biasa-biasa aja. Terakhir kami mengecek di kelas mall kayak gitu. Jadi waktu kami cek di toko yang kayak mall itu di Informa kalau nggak salah. Di situ harganya jauh beda dengan penawaran yang diajukan oleh ini tadi, oleh staf tadi. Jadi kursi yang harganya 600 itu jadi 800. Sudah itu yang lemari yang harganya sekitar 3,5 juta jadi 6 juta itu. Jadi di situ kami Pak Gajari atas dasar kehati-hatian maka kami ceklah keperbandingan harga dengan kelas-kelas itu Informa tadi. Jadi di situ sangat jauh sekali. Ya untuk pencegahan korupsi tadi apa yang dilakukan oleh Pak Gajari itu sangat betul sekali. Karena tanpa diawasi, tanpa dicek, ya mungkin disitulah mereka bisa bermain-main. Jadi saya juga mengadakan diskusi Pak, seandainya anggaran ini lebih istilah itu 200 juta Pak. Kemana uangnya Pak? Ya dikembaliin kata Pak Gajari. Wah kalau kayak gitu Pak kita beli yang mahal-mahal aja barang-barangnya Pak. Biar habis anggaran ini biar istilah itu kualitas barangnya bagus. Ya udah katanya kita ini kan belikan semua katanya barang ini dengan barang-barang yang harganya kualitasnya bagus. Disitulah itu saya bisa melihat bahwa Pak Adityo ini sangat berhati-hati. Kita bisa melihat bahwa bawahan itu belum tentu istilah itu mengajukan penawaran sesuai dengan harga yang ditawarkannya. Oke, wah itu dari Pak Darmawan ya, jauh. Salam dari Sumeneb Pak. Ya. Dan Ya. ini saya sampaikan juga, begitu staf saya ini kan, saya sudah hitung-hitung, saya minta tolong staf saya, kemudian buat itu saya minta itu faktor-faktor apanya, faktor-faktor pajaknya. Jadi memang nggak kena pajak 2 kali. Di lelang 2 kali gagal. Lelang ini online gagal 2 kali. Terakhir kita tunjuk langsung. Kenapa saya tanya apa? Rupanya memang tipis untungnya Pak katanya. Waktu itu mereka bilang tambahkan, tidak mau saya bilang. Karena saya tahu di sini pun mereka sudah untung. Saya tanya ini kalian jual segini sudah untung. Udah, ngapain kita tambahkan keuntungan lagi? Itu yang saya mau sampaikan. Jadi kalau misalnya itu
sudah ada keuntungan, jangan pula kita tambahkan lagi keuntungan 10%, untuk apa? Itulah yang saya lakukan. Jadi lelang itu gagal 2 kali, terakhir kita tunjuk langsung, itu kita nego lagi. Nego lagi. Jadi intinya bapak-bapak, ibu-ibu dan mungkin rekan-rekan bapak yang menyaksikan acara ini, camat, kemudian kepala desa juga, karena kadang-kadang ini yang paling rawan. Kepala desa ini mohon mungkin bisa atensi, karena gini ya, kita itu menggunakan anggaran negara. Menggunakan anggaran negara itu ada tanggung jawab di situ yang bukan seperti uang pribadi kita, ya. Jadi terima kasih Pak Dermawan sudah sudah punya integritas, sudah bisa menjaga saya. Ya kalau enggak saya jerumus juga. Ya. Salam buat keluarga ya Bang ya, sama teman-teman di Indralaya ya. Oke. Jadi perlu sangat berhati-hati dan teliti Betul. gitu ya Pak. Wah, tadi sempat disampaikan nih yang paling riskan katanya di organisasi paling bawah di tingkat desa. Memangnya seperti apa nih Pak kalau di organisasi paling bawah nih Pak? Sama, di desa itu juga dia ada anggaran negara yang digunakan. Itu dana desa. Kemudian ada lagi dari pemerintah kabupaten itu. Dan ada beberapa lagi kemudian tanah-tanah kas desa itu BUMDes. Itu semuanya berkaitan dengan keuangan negara. Dan kita pernah sidik ya seorang kepala desa itu yang menyalahgunakan itu penerimaan desa itu. Jadi penerimaan desa itu yang harusnya dikelola itu, tapi dia tidak kelola sesuai dengan ketentuan. APBDes. Oke, semuanya harap berhati-hati ya. Supaya nggak berhubungan nanti sama Pak Kajari gitu. Makanya hari ini beliau menyampaikan bahwa kehati-hatian dan ketelitian ketika ada anggaran, pengelolaannya, pengeluarannya, penerimaan barangnya itu sangat penting dilakukan nih oleh seluruh perangkat OPD yang ada sampai di tingkat paling bawah di tingkat desa. Kalau dalam pembangunan kira-kira seperti apa aspek hukumnya Pak? Buka dulu slide-nya. Berkaitan dengan pembangunan, bagaimana hukum itu sangat berkaitan dengan pembangunan. Ini sudah ya, tadi pengadaan kebutuhan itu sudah. Ya, sudah ini disampaikan. untuk perpustakaan juga. Itu ini hal-hal kecil ya. Kita juga belanja buku itu ya harus kita pertanggungjawabkan. Berikutnya? Sebelumnya. Tunggu. Terus? Oke, sebentar ya. Ini dengan ekonomi tadi ya. Ini kan ada, kalau ekonomi kan berarti kan perekonomian negara. Unsur korupsi itu kan ada keuangan negara, kerugian keuangan negara di situ. Itu banyak di situ. Itu ada yang terkait penyuapan, ya curang, penggelapan dalam jabatan, gratifikasi. Gratifikasi itu seperti VV itulah. Ada benturan kepentingan ya, macam-macam. Berikutnya coba, yang berkaitan dengan pembangunan. Oke. Keterkaitan jaksa ya dalam bidang hukum dan pembangunan ini ya. Bapak dan Ibu sekalian dan pemirsa yang bisa menyaksikan acara ini, negara kita ini kan ada namanya rencana pembangunan jangka panjang, jangka menengah gitu kan. Ya. Kemudian itu kan nanti ada juga kita itu kan kalau misal di Sumeneb ini kan ada musrenbang itu kan, itu kan harus sinkron ya. Saya di sini sarankan begini, kalau bisa ini kan dari yang pusat dia sejalan gitu, linier ya, sejalan dia. Jadi apa yang misalnya digariskan oleh misalnya Pak Jokowi, kita sejalan gitu, jadi kita dukung. Jadi misalnya gini, ada proyek strategis nasional. Misalnya bandara atau kan itu misalnya jalan ini jadi nanti termasuk prioritas kita. Jadi misalnya ada bandara, jalan yang nggak ada kan nggak bisa dipakai. Jadi kira-kira misalnya ada proyek strategis nasional di tempat kita itu, apa kaitan-kaitan itu? Itulah proyek prioritas kita itu. Jadi nyambung dia. Jadi jangan nanti misalnya pemerintah pusat bangun buat proyek strategis nasional. Ya di sini kita tidak dukung. Di sinilah kita peran jaksa. Jadi untuk mensukseskan itu,
bidang apa? Ya bidang hukumnya. Kemudian di RPJMN ini ya, yang dari pusat itu, ini kita ada permasalahan hukum, penjara penuh. Ya, penjara penuh. Kenapa penjara penuh? Itu kebanyakan penghuninya itu perkara narkotika. Perkara narkotika. Terus apa solusinya untuk itu? Pak Jaksa Agung baru terbitkan pedoman itu restoratif justice untuk perkara-perkara narkotika yang disangkakan pasal 127 itu dapat dimungkinkan. Jadi kalau dalam bahasa hukum itu dapat dimungkinkan, tapi bukan harus dia. Jadi kalau misalnya dapat misalnya merokok dapat menyebabkan kanker, kan ada kan? Mana tukang merokok nih? Ada kan? Itu kalau rokok dapat Pak, tapi kalau rokok beli enggak? Kasih tepuk tangan dulu. Jadi bapak-bapak ini kalau misalnya lihat rokok itu kan yang kanker itu kalau rokok dapat, tapi kalau bapak beli sendiri enggak? ya. Terbalik. Ya oke. Mohon maaf bukan promosi rokok ya. Oke. Jadi gini, ini harus nyambung dia. Jadi sebagai wujud apa namanya kita di bidang hukum itu, apa yang harus kita lakukan itu untuk menghentikan itu? Ini banyak sih sebenarnya kita apa. Ini saya mohon juga, ini mungkin Pak Bupati juga, ini terkait apa namanya, narkotika ini, bagaimana sih sebenarnya kita juga menganggarkan yang ini. Banyak anak-anak kita, adik-adik kita itu yang sudah ini mungkin canduan. Itu mungkin mereka korban. Jadi kalau korban itu sebenarnya Undang-Undang 35 2009 itu tindakan terhadap mereka tuh rehabilitasi, bukan di penjara. Di sini juga saya sampaikan ada asosiasi kepala desa, ya warga-warganya kan. Misalnya sudah pernah pakai atau lapor aja ke BNN. Jadi undang-undang itu mengatakan kalau lapor itu tidak diproses pidana, lapor dia. Jadi jangan misalnya ditangkap baru ini. Jadi kalau lapor itu tidak ditangkap, lapor saya sudah pernah ini seperti ini kan, nanti itu di asesmen dia. Inilah yang perlu kita ini kan. Pak Kabah Hukum mungkin sampaikan itu. Penting untuk adik-adik kita, anak-anak bangsa kita ini. Karena kejahatan narkotika ini dia punya rentetan masalah ini. Ketika misalnya dia sudah candu itu, dia rampok nanti, dia perkosa, macam-macam. Ini prioritas. Jadi bisa dipertimbangkan itu. Bisa juga misalnya kalau di sini kan ada pesantren-pesantren tempat ini ya, tempat rehab itu bisa ini juga. Karena ini banyak Pak. Perkara kita yang paling banyak itu perkara narkotika. Penghuni itu paling banyak itu narkotika itu. Makanya tuh ya kita harus stop ini. Macam mana caranya? Itu Pak Jaksa Agung berterobosan. Dan kita punya kewenangan itu. Ini yang berkaitan dengan pembangunan ya. Jadi pembangunan ya tentunya di bidang hukum. Pembangunan di bidang lain itu banyak. Ya, seperti tadi misalnya proyek strategis misalnya ada di sini. Di sini saya enggak tahu. Ada enggak proyek strategis di apa? Di Sumeneb ini? Ada. Siapa nih Pak? Apa itu? Mikrofon. Silakan mic-nya. Di belakang. Kasih mic-nya biar yang lain juga dengar. Silakan. Hidup. Oke. Untuk Sumeneb itu untuk proyek-proyek strategis itu ada beberapa proyek yang harus bisa diselesaikan. Mungkin ada di rumah sakit juga itu ada. Terus di kita di jalan juga ada proyek strategis lingkar bandara, nantinya lingkar utara yang harus kita selesaikan. Ya. Terus juga di Kangean juga ada ya semua. Ya. Ada beberapa proyek yang memang strategis untuk harus diselesaikan karena itu merupakan bagian dari Pak Bupati. Ya, ini Pak, yang proyek strategis ini ajak saya Pak. Ini hati-hati Bapak. Oke. Pak Adi, belum kenalan. Iya. Saya sudah kenal, ini tempat saya main. Oh alah. Tapi mungkin yang di Zoom juga belum kenal juga. Bukan, intinya begini tahu. ya. Ada resiko-resiko hukum. Jadi ya kenapa enggak bergandeng tangan aja gitu. Kayak Ibu Erlin nih Pak apa gitu. Kan untuk apa? Untuk kita bersama. Gratis kok Pak. Ya paling-paling kita ngopi berapa lah. Gratis. Jadi ini di sini juga saya sampaikan
pada mungkin mohon berkenan Pak Bupati untuk yang ada proyek-proyek strategis ini yang ada kaitan dengan apa kita tuh kita diajak. Karena jaksa ini pengacara negara. Ya. Ya, tapi saya lihat itu apa ya pendampingan apa sih saya ini. Nanti ini segalapan saya harus masuk di situ. Supaya apa? Supaya tahu supaya ini ya saya bisa berikan ini. Kemudian berikutnya lagi. Ini contoh apa ya? Di rumah sakit ini tadi sudah saya sampaikan yang kaitan dengan ekonomi itu hukum itu ada kaitannya dengan ekonomi. Ekonomi itu apa? Ya efisien. Efisien itu. Jadi kalau misalnya hukum itu nggak bisa berdiri sendiri. Jadi hukum itu ada kaitannya dengan ekonomi, apa efisiensi itu. Ya, harga wajar ya. Berikutnya. Ini best practice tadi sudah, ya. Terus? Oke. Jika ada yang mau ditanyakan atau mungkin pemirsa ada yang apa silakan. Silakan Pak. Ini Pak Rahman ini. Pak Rahman ini suka bahasa Inggris ini. Wah, bisa silakan ini menggunakan jago bahasa Inggris Inggris Pak. Silakan Pak. Nggak hidup itu? Tes. Oke. Terima kasih atas kesempatan. Pak Rahman dinas apa Pak? Kenapa? Dari BPBD, Bu. Oh, BPBD. Jadi kalau misalnya ada kebakaran itu telepon Pak Rahman itu. Oke. Jadi pertanyaan saya yang pertama terkait dengan tadi disinggung berkenaan dengan kedaruratan. Apakah semua anggaran itu bisa didaruratkan? Karena kalau kita mengacu kepada Permendagri 21 2011 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah, pintunya di sana hanya melalui dana BTT, belanja tidak terduga. Di sana ada 2 sub untuk bencana alam dan non alam. Nah, non alam ini COVID misalnya. Nah, kalau dikaitkan dengan COVID itu sudah diatur oleh Peraturan Menteri Keuangan nomor 147. Di ayat 8 juga disebutkan bahwa untuk menggunakan dana belanja tidak terduga, maka harus dibuat suatu kajian yang didasarkan pada evidence base dan indikator yang nyata, baru itu dijadikan dasar untuk menyampaikan surat atau rekomendasi kepada Pak Bupati selaku Ketua Satgas COVID untuk menerapkan keadaan darurat. Itu sudah diatur semua. Nah, memang betul apa yang disampaikan oleh Pak Kajari, kita perlu hati-hatian. Bahkan survei harga, kondisi kekinian harga itu perlu dilakukan. Nah, pertanyaan tadi, apakah semua dana, kalau pengalaman kita itu dana murni digeser ke BTT baru ada digunakan untuk darurat. Apakah semua sumber dana, baik dari dana insentif daerah atau dana sebagainya, itu bisa didaruratkan penggunaannya? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi gini ya, bahasa hukum itu ada dalam hal-hal tertentu. Betul. Jadi bahasa hukum itu dalam hal-hal tertentu dia boleh begini. Itulah sebenarnya darurat itu. Jadi kalau misalnya nggak ada kata-kata dalam hal-hal tertentu nggak bisa. Ya, betul. Harus pakai kata normal dia. Betul. Ya. Jadi tidak semua sumber dana bisa didaruratkan pelaksanaannya. Betul. Karena ini saya nanya ke samping saya Ibu Erli, sumber dananya dari dana insentif daerah katanya. Nah, ini yang perlu dijelaskan. Yang kedua, saya melihat bahwa kita posisi sekarang dalam aspek perspektif hukum itu equal before the law. Ada kesamaan kesederhatan dalam penegakan hukum. Alangkah baiknya mungkin di forum kopi bareng ini paling tidak ada perwakilan dari DPR yang bisa sharing dengan kita dialog, apakah pimpinan komisi atau ketua DPR, sehingga kita memiliki komitmen dan integritas yang sama dengan kita. Jangan kita selaku pengguna anggaran atau kepala OPD yang memiliki sama yang diinginkan oleh Pak Kajari, tapi dari sisi politik, karena kita ketahui bahwa politik budgetary anggaran itu sangat strong sekali, influence-nya kepada anggaran. Nah, ini tentunya agar equality before the law tadi sederajat, alangkah baiknya kalau agenda ini bisa mengundang salah satu perwakilan dari DPR, apakah itu ketua banggar dan lain sebagainya, sehingga itu sama. Saya kira itu Pak. Terima kasih. Terima kasih Pak Rahman. Kalau saya setuju, berarti saya harus bicara lagi nanti dengan bapak-bapak dengan DPR juga. Apakah hukum apa silakan dijadwalkan. Saya siap. Wah, iya.
Berarti hari ini kita masih akan menjadwalkan karena sebelum ada pernyataan dari Pak Rahman belum terfikirkan ya bahwa harus ada undangan yang mewakili dari DPR ini gitu. Wah, Ada yang dari DPR? ada? Ada. Wah, ternyata. Oh ya, itu. Mungkin silakan. Sekwan itu. Nanti bisa bisiki apa ketua DPR. Terima kasih. Tadi saya sempat bincang-bincang dengan Pak Kejari merencanakan bagaimana kalau di DPR juga ada kegiatan semacam ini. Ini dalam upaya untuk sebagai upaya untuk memberikan pencerahan kepada anggota DPR. Nah, kalau misalnya setelah ini akan kita jadwalkan dari ketua DPR atau dari pimpinan komisi itu bisa datang, itu akan lebih baik. Saya mengupayakan memang bagaimana ada kegiatan untuk pencerahan kepada anggota DPR. Karena secara politis seperti yang disampaikan oleh Pak Rahman itu tadi memang secara politis ya cukup tinggi. Syahwatnya itu cukup tinggi terkait dengan masalah pembangunan dan macam-macamnya itu ya. Oke. Saya berterima kasih kalau itu memang direncanakan dari pimpinan DPR untuk bisa hadir dalam kegiatan. Ya, Terima kasih. inilah namanya niat baik itu harus disegerakan ya. Silakan dikomunikasikan. Mohon maaf terlebih dahulu Pak, namanya dulu Pak. Nama saya Fajar Rahman. Oke, di DPR posisi sekretaris tuh bisa langsung. Pak Adi nunggu undangannya Pak. Iya. Mungkin bisa mungkin ada pertanyaan dari luar pas Iya, kalau misalnya silakan. ini Yang bersama kami di yang Zoom, Zoom. silakan angkat tangannya AKD, terlebih dahulu. mungkin Nanti camat. kita akan yang memilih. Ya, jika ada hal-hal yang perlu disampaikan yang ditanyakan kepada Pak Kajari. Nah, karena di Zoom ini ada camat, ada kepala desa Ya. gitu ya. Kami persilakan angkat tangannya. Di situ ada ada dari BPSDM juga. Oke, wah di Zoom ya Pak? Oh ada Pak Majid. Oh ya, itu ada ketua KD. Silakan Bapak kalau mungkin ada pertanyaan. BKPSDM nih, Pak Majid. Ada Kalau- yang perlu disampaikan? Kalau saya bisa jawab, saya langsung jawab. Tapi kalau nggak bisa jawab, saya itu jadi PR saya. Silakan. Wah sudah angkat 2 tangan Pak Adi. Nggak ada katanya. Nggak ada. Sepertinya Pak Majid juga sambil ngopi di ruang berbeda, tidak bersama kita. Lengkap itu dengan kopi dan rokoknya. Ya, baik yang di line Zoom ada teman-teman yang di monitor, mohon juga untuk ikut di monitor. Ada siapa di situ? Ya mungkin ketua AKD. Ketua AKD. Oke. Monggo Pak. Silakan open mic-nya Mas. Ada Pak Ion di Ketua AKD. Ya. Ini saya sampaikan ya, itu dana desa itu banyak persoalan Pak. Wah, Banyak persoalan. Pak Ion disapa sama Pak Adi. Selamat pagi Pak Ion. Oke. Gak bisa di-unmute dari sini ya, bagian operator. Oke. Pak Ya, Yon silakan, bisa Pak. monitor kita dengan jelas di rumah? Selamat pagi Pak Yon. Suaranya belum bisa Open kami mic-nya dengar. dulu dong Pak. Mikrofonnya diaktifkan Pak. Di-unmute Pak. Ya, sabar kita tunggu dulu. Wah, Sambil ngopi juga boleh. Ya. iya ini dibully dari aulanya Kominfo ini Pak Yon ini. Gak bisa di-unmute dari sini ya Mas? Ya, Pak Yon, mohon dibantu di-unmute Pak Yon. Yang gambar mikrofonnya itu dipencet Pak Yon. Oh, iya. Oke, Gini, oke. mungkin juga suatu sekali-sekali ini kan apa? Bagaimana menggunakan Zoom ini juga perlu pelatihan juga ini. Enggak.
Ya, ini maksudnya kan sambil apa kita, karena memang sekarang ini kita sudah tidak bisa menggunakan teknologi, jadi harus bisa. Jadi mungkin bisa juga kasih kayak tutorial atau begitu, cara menggunakan Zoom itu bagaimana, ya? Oke, beralih kita yang ada di sini dulu deh, silakan. Silakan Bapak, kalau misalnya masih ada. Ya, tadi udah dari BPBD, sekarang mungkin dari instansi yang lain. Bapeda, silahkan Pak. Ya, monggo Pak, silakan. Di belakang. Kenalan ke publik dulu Pak, soalnya ini sekarang kita live dari YouTube-nya Kominfo Sumeneb nih. Mohon dibantu Pak. Oke, silakan Pak. Silakan. Terima kasih, saya dari Bapeda Pak. Siapa namanya Pak? Pak Yaya Pak. Yaya. Silakan. Ada dua hal mungkin yang ingin saya sampaikan dari materi Pak Kajari tadi. Yang pertama tentang proyek strategis nasional yang ada di Sumeneb. Jadi yang bisa dikategorikan proyek nasional strategis yang ada di Sumeneb itu kita mendasarkan pada Perpres 80/19. Jadi di situ disebutkan bahwa di Perpres itu proyek-proyek yang ada di Perpres 80 sejajar dengan proyek strategis nasional. Ada beberapa yang akan kita diamanatkan di undang-undang itu. Salah satu yang besar dan akan membawa perubahan di Sumeneb insya Allah adalah yang pertama tentang pelabuhan Kalianget. Yang pertama itu, yang kedua pabrik garam di Sumeneb. Dua hal itu saya kira bisa merubah perekonomian Sumeneb. Tapi sebenarnya ada sekitar 9 atau 10 lainnya, tapi mungkin ada di kepulauan pelabuhan nasional yang ada di Sumeneb itu. Jadi ini sedang berproses Bapak untuk proses di pelabuhan Kalianget ataupun di industri garam di Kalianget juga. Itu yang pertama. Terus yang kedua tentang narkoba. Jadi pemerintah Kabupaten Sumeneb berkolaborasi dengan pesantren yang ada di Gadu Barat sudah merintis yang sekarang sudah ada sekitar 11 anak usia sekolah Bapak yang menjadi korban narkoba untuk bisa dibimbing dan direhabilitasi di sana. Kita sediakan tahun ini itu hibah ke pesantren tersebut sekitar 750 juta untuk membangun asrama. Jadi 2 lantai, insya Allah kapasitas sekitar 100 orang anak. Ini yang sekarang itu tidak menerima yang non sekolah. Jadi kalau yang sudah dewasa mungkin bisa dinegosiasi antara penjara atau sana. Tapi yang memang benar-benar anak sekolah ini yang memang kita masukkan ke sana. Jadi 2 hal itu mungkin yang bisa kami sampaikan dalam kaitannya dengan materi Bapak Kajari tadi. Terima kasih Bapak. Terima kasih Pak Yaya. Wah, ini jadi juga gini mungkin Pak, jadi yang untuk proyek-proyek seperti begitu ajak aja kami Pak, bukan ini komunikasi Pak Kajari kalau misalnya gini bagaimana hukumnya gitu. Karena kami hanya bisa memberikan nasihat-nasihat hukum. Kalau teknis kita nggak ngerti. Jadi itulah kita sinergi itu. Jadi Bapak paham teknisnya misalnya kan, kami mungkin paham hukumnya. Kalaupun misalnya Pak, kami juga akan diskusikan ke pimpinan kami gitu. Jadi kita sinergi. Kemudian tadi sampaikan sebenarnya tidak ada pertanyaan ya untuk itu bagus. Jadi pemerintah ini hadir ya, hadir untuk menjawab ini masalah-masalah ini narkoba itu. Jadi salut, kita tepuk tangan dulu untuk Pak Bupati ini. wah. Kita lanjut Kabag Hukum barangkali. Wah, ini yang punya kaitan erat nih. Oh, oke. Apakah ngopi harus kita akhiri? Kayaknya sudah ya, karena dari jam 8 tadi. Jadi closing statement, coba buka dulu closing statement yang word-nya, yang word. Saya ada mau sampaikan pesan Pak Jaksa Agung. Yang paling bawah. Dibesarkan Mas. Oke. Jadi yang pertama gini ya.
hukum itu sangat berkaitan dengan ekonomi dan pembangunan. Jadi kalau dulu kan ada namanya teori hukum murni gitu. Jadi hukum adalah hukum. Jadi tapi itu mungkin teori itu bisa dikritik. Karena aspek hukum ini ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Aspek hukum tuh ada di mana-mana. Kemudian yang kedua, ya pesan Pak Jaksa Agung ini ya soal-soal ini ya rasa keadilan itu. Ya rasa keadilan itu tidak ada di mana-mana, ya, tidak ada di buku, yang ada di hati kita. Jadi hati kecil kita ini tahu tuh ini benar, ini tidak benar, ya di hati kita. Kemudian ini pesan saya untuk saya sendiri dan saya pernah sampaikan kepada jajaran saya. Jadi saya nasihati diri saya sendiri, ya kita tidak boleh zolim. Ya itu istilahnya kita harus saling menasihati. Nggak ada yang sempurna, saya juga manusia biasa, ya. Tapi saya sudah bilang ke staf-staf saya, termasuk diri saya sendiri juga, kita tidak boleh zolim, kita harus bantu, ya. Kemudian jangan sakiti hati masyarakat, ya. Jadi kita semua harus bergandengan tangan untuk apa? Supaya masyarakat Sumeneb ini sejahtera. Demikian, terima kasih. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga pesannya sampai di hati. Diskusinya semoga bisa membawa kebaikan di Sumeneb pada khususnya. Dan yang menyaksikan kita, yang gak cuma disaksikan oleh masyarakat Sumeneb tadi ya, semoga juga bisa mengambil manfaat dari materi kita pada pagi hari ini. Silakan menikmati kopinya. Pagi ini ngopi bareng Kak Jari, kita akan tutup dengan yang manis-manis dari Pak Kak Jari lagi nih. Silakan ajakin yang ada di sini nih Pak. Mas, tapi saya nggak lagu bongkar ya. Bongkar. Langsung sama Mbak Delvi nanti Pak. Ya, apa ya? Bongkar. Terima kasih sudah bersama kami di Ngopi Barengan Kak Jari pagi hari ini. Kita agendakan ngopi-ngopi berikutnya karena tadi juga ada ide-ide dari DPR Sumeneb juga. Apanya Mas? Di googling liriknya. Liriknya karena nggak hafal. Oke. Hafal ya? Kalau penyanyi pasti hafal. Ya, Farida mohon maaf jika ada banyak salah ya. Terima kasih sudah bersama kami sekali lagi bersama YouTube channelnya Kominfo Sumeneb dan juga YouTube channelnya RRI Sumeneb.net. Sampai jumpa di ngopi berikutnya bersama Kak Jari Sumeneb. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau cinta sudah dibuang, keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Sabar dan tunggu. Itu jawaban yang kami terima. Ternyata kita harus ke jalan, robohkan setan yang berdiri mengangkat. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak
untuk disebutkan. Oi hentikan, hentikan jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan jalanan. Kami sandarkan cita-cita, sebab di rumah tak ada lagi yang bisa dipercaya. Orang tua, pandanglah kami sebagai manusia. Kami bertanya, tolong kau jawab dengan cinta. Oh, 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 oh. Ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Penindasan serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, teramat banyak untuk disebutkan. Oh yang hentikan, hentikan jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan keserakahan. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oh ya bongkar. Oke, terima kasih. Ya, silakan Bapak Ibu Ramah Tamah di belakang, kami persilakan.